Oh, Tize, acaranya hampir mulai. Kamu di mana? aku lagi sibuk nabung mas kawin buat Jiai. Aku dan sepupuku sudah lebih dari 10 tahun gak ketemu. Datang bakal canggung, deh. Jangan ngomong sembarangan. Ini acara besar pernikahan sepupumu. Masa nggak mau datang? Jangan banyak bicara. Aku tunggu di Hotel Lanfang. Baik-baik, aku tahu. Hotel Lanfang. Kapan sepupuku jadi sekaya ini? Liu Nianqing dan Wu Tianlei. Betul, di sini. Dia ini, mana dia? Selamat datang para tamu undangan, keluarga, dan teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini untuk pernikahan Bapak Wu Tianlei dan Nona Liu Nianqing. Silakan menikmati hidangan. Mari kita tunggu kedatangan mempelai. Wah, bebek panggang. Lihat apa? Aku kan udah bayar uang angpau. Mari kita sambut kedatangan mempelai. Inikah sepupuku yang dulu tumbuh besar bersamaku? Kenapa sepupu mau menikah dengan si kodok ini? Bapak Wu Tianlei, apakah Anda bersedia menikahi Nona Liu Nianqing? Dia nggak mau. Dia nggak mau. Nona Zhang, jika Anda datang untuk memberi selamat, silakan menonton dari bawah. Aku bukan datang untuk pernikahan ini. Aku datang cari pacarku. Wu Tianlei, ayo ikut aku. Wah, seru nih jadi saksi langsung. Paman, playboy ini nggak cocok sama pengantinnya. Wu Tianlei, kalau kamu berani sakiti Nianqing, keluarga Liu putus hubungan dengan keluarga Wu. Oh, ternyata pamanku. Aku duduk di tempat utama. Maaf, Paman. Pernikahan keluarga seperti ini bukan yang kuinginkan. Aku mau cari kebahagiaanku sendiri. Wu Tianlei, kebahagiaan yang kamu bilang, yaitu sama ini, si imut yang merusak pertunangan orang ini, kabur bareng. Yang nggak dicintai baru si imut. Perasaan aku sama Tianlei benar-benar tulus. Kamu bandingin apa? Playboy munafik. Jadi, kamu serius? Maaf, Nianqing. Aku nggak bisa kasih kebahagiaan yang kamu mau. Dasar bajingan, jangan-jangan beneran kabur. Di hari pernikahan, ditinggal sama mempelai pria. Katanya dua keluarga ini nikah karena bisnis, nama baik mempelai wanita jadi hancur. Lihat tuh, mempelai pria mesra banget sama cewek itu. Mungkin Liu Nianqing yang jadi si imut yang nyelonong. Masa ia mau rebutin di acara pernikahan? Kita semua keluarga, masih ada ikatan darah. Aku tak bisa biarkan sepupu sengsara. Kalau dia tak mau nikahi kamu, aku yang nikahi. Kalau dia tak mau nikahi kamu, aku yang nikahi. Apa-apaan ini? Aku cuma bantu, kok pada diam saja. Kakak, Wu Tianlei buta, tapi aku suka kamu. Terima kasih Tuhan kasih kesempatan nikahi kamu, aku bersumpah. Sisa hidupku tak akan mengecewakanmu. Cincin berlian sebesar ini. Cepat. Sedang membantumu. King, pasang cincinnya. Baik, aku mau nikah denganmu. Mari kita doakan pasangan baru ini berkah pernikahan. Cium, Cium. cium. Tidak bisa. Kita bukan seperti itu. Tadi bukan, sekarang kalian sudah suami istri sah, boleh cium. Ayah, ibu, kami hormat.
Bibi, Paman. Saya hormat. Loh, kok masih panggil Bibi? Sudah saatnya ganti panggilan. Ada apa? Sudah lama tak bertemu. Tak kenal aku lagi. Menantuku, terima kasih bantu hari ini. Kalau tidak, muka tua ini di Longcheng akan sangat memalukan. Oh, mereka pura-pura tak kenal aku. Memang orang kaya tua, pikirannya cepat sekali. Papa Mama, aku janji akan berbuat baik pada King King, bersulang untuk kalian. Pelan-pelan, Kak. Duduk dulu. Tenang saja. Ada kakak yang jagain kamu di Longcheng. Kamu bisa berbuat semaunya. Kak, aku bukan kepiting. Ngapain aku jalan menyamping? Udah, bantuannya selesai. Aku duluan pergi ya. Mau pergi kemana? Sudah menikah. Sekarang waktunya urusan resmi. Kak, aku ini adik sepupumu. Adik sepupu? Tak kusangka kamu punya selera main peran seperti ini. Adik sepupu. Kak, kamu benar-benar mabuk. Bukan kita berdua ini. Kamu mabuk, jadi tidak dengar jelas apa yang kukatakan. Ngapain aku cerita ini? Ngapain bicara banyak-banyak? Kamu tidak bisa ya? Nah, gitu dong. Maaf ya, Kak. Tak kusangka kamu punya kegemaran seperti ini. Sudah, sandiwaranya selesai. Aku duluan pergi. Mau kemana? Sudah menikah masih mau kabur? Penjaga, Nona, kenapa Anda diikat? Di mana tuan muda? dia kabur menolak pernikahan. Pergi, cari informasi tentangnya. Semakin detail semakin baik. Baik, Aduh, nyaris mati ketakutan. Kakak sepupu ini kalau mabuk sungguh menakutkan. Tidak bisa terima pesanan. Halo Jiai, Aze, kau kemana saja? Bukankah hari ini kita harus bahas pernikahan? Aku masih ada beberapa pesanan antar yang belum diantar. Itu bicarakan besok saja. Dasar kau semalaman tidak pulang. Kau kemana saja? Jiai dan keluarganya ada di sini. Kita bicara urusan penting dulu. Mas kawinnya masih diberikan atau tidak? Aku tidak ada waktu menunggu kalian. Mertua, jangan marah. Mas kawinnya, sudah disiapkan semuanya. Bu, maafkan aku. Membuat ibu khawatir selama ini. Ibu buka toko, aku antar makanan. Akhirnya terkumpul juga 700.000 ini. Bodohnya anak ini. Asalkan kau dan Jiai hidup rukun, apapun yang ibu lakukan, itu worth it. Bibi, tenang saja. Nanti setelah aku dan Gize menikah, pasti akan berbakti pada ibu. Baik. Kalian lanjutkan bicara. Aku akan buatkan makanan. Aku bantu. Bu, aku bantu ibu. Langsung mengambil 700.000. Ini artinya keluarga mereka tidak kekurangan uang. Rugi. Harusnya kita minta lebih banyak waktu itu. Kak, hanya 700.000 mas kawin juga tidak cukup. Uang untuk beli rumahku sudah ada. Masih kurang mobil. Buru-buru apa? Uang mas kawin sudah didapat, masih bisa minta sedikit dari acara pernikahan. Kau tunggu saja, kakak akan carikan mobil untukmu. Aku bantu kamu. Ngapain kamu ikut? Temani istrimu sana, cepat pergi. Nona, tuan, kita sudah sampai. Ternyata tidak semiskin yang kubayangkan. Tante. Lihat, mas kawinnya sudah diberikan. Perkawinan aku dan Jiai. Kapan kita? Wize, ibuku bilang, untuk pernikahan, pilihlah hari baik. Bagaimana kalau pernikahannya 3 hari lagi? Dia sudah milikku. Kalian tidak bisa menikah.
Kakak sepupu, kenapa kamu datang? Di rumah panggil kakak sepupu masih boleh, di luar harus panggil istri. KTP-mu yang tertinggal. Kakak sepupu, kamu ngomong apa sih? Kita saudara sepupu kandung, menikah itu ilegal. Kamu ini siapa? Kamu dan tunanganku berpegangan tangan buat apa? Tunangan. Cheng Yize, ini bagaimana? Itu, salah paham, semua salah paham. Aku perkenalkan ya, ini kakak sepupuku Liu Nianqing. Kak, ini tunanganku Zhou Jiayi. Siapa kakak sepupumu? Aku adalah orang terkaya di Longcheng, putri tertua keluarga Liu. Putri tertua apa? Kak, kita dari kecil sering pakai satu celana. Latar belakang keluargamu seperti apa? Aku tidak tahu. Ada apa? Aze. Ini. Ibu, ini sepupu aku. Kok nggak kenal? Barusan di pernikahan, dia dicampakkan playboy. Aku malah bantu dia. Dicampakkan. Sepupumu sama suaminya lagi malam pengantin. Ha. Masa sih? Gawat, aku salah masuk pesta. Nyonya Liu. Maaf banget ya, aku salah datang ke pestanya. Itu, gimana ya uang angpauku? Sekarang kuberikan, oke. Aku butuh uang angpaumu. Pernikahan udah, malam pengantin juga. Kecuali kamu. Aku nggak mau apa-apa. Tapi aku sudah punya tunangan. Aku kasih waktu buat putus. Kamu tuh Lia. Gak dengar Yize bilang dia udah punya tunangan. Keluar. Kamu siapa berani suruh aku keluar? Aku tunangan Yize. Dia baru kasih aku mas kawin 700.000. Dia sih gak mungkin suka sama orang kayak kamu yang nyari-nyari. Kamu nikah sama dia, cuma buat mas kawin 700.000 ya? Kamu ngomong apa sih? Aku sama Yize itu cinta sejati. Berani kamu si imut ngomong seenaknya di sini. Standar mas kawin di Longcheng 200.000, kamu minta 700.000. Kalau bukan mau uang, apalagi? Wanita pencari uang. Si imut berani sebut aku wanita pencari uang. Kamu siapa? Berani sentuh nona besar. Kalian kok mukulin orang? Si imut, kamu berani pukul kakakku. Kalian, Lepasin. Cheng Yize, kamu diam-diam nikah sama cewek lain. Kamu biarin si imut mukulin orang. Kamu masih manusia. Cukup. Nona Liu, aku udah bilang ke Anda, itu semua cuma salah paham. Tolong Anda pergi sekarang. Gak mungkin. Nona, telepon dari direktur. Halo, ayah. Oke, aku balik sekarang. Yize, ada urusan di rumah. Urusan pernikahan, nanti kita bicara lagi. Kamu gak boleh nikah sama cewek ini. Kamu tahu gak? Hei, kamu. Hei Jiayi, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikir. Pergi sana. Siapa suruh kau pura-pura baik di sini? Cheng Yize, kau selingkuhi kakakku, malah buat pernikahan orang lain. Dan biarkan perempuan jalang itu pukul kakakku. Kalau hari ini kau tak beri penjelasan, kami tak akan menikahkan dia. Mas kawin juga tak kami kembalikan. Kakak kami Jiayi bukan tak ada yang mau. Ibu mertua, soal ini. Semua kesalahan kami. Sebut saja permintaanmu. Baik. Mau menikah boleh, tapi kalian harus tunjukkan kesungguhan. Tambah lagi 180.000. Mas kawin 880.000 tak boleh kurang sedikit pun. Tidak bisa, 700.000 sebelumnya sudah habiskan tabungan kami. Kami tak punya uang lagi. Tak ada uang buat apa nikah? Pergi sana. Kau yang salah dulu pada kakakku. Kau cuma barang bekas yang pernah nikah. Menyuruhmu tambah 180.000. Itu sudah menghormatimu. Tanpa 880.000. Jangan harap kakakku mau menikahimu. Baik. Kami beri. Baik. Kita berikan ke. Ibu, kamu gila. Mana kita cari 180.000? Aku masih punya kalung. Jual saja. Mungkin cukup 180.000. Tidak boleh, itu peninggalan nenek buyutmu. Jangan dijual. Baiklah. Batal tunangan saja. Vazi, apa kamu tidak mau menikah denganku? Jiayi, Aku sudah jangan bicara. Aku hubungi penjual sekarang. Kalung itu benda mati. Kamu bisa menikah. Itu lebih penting dari segalanya. Nah, gitu dong. Ibu, setelah aku menikah dengan Jiayi nanti, pasti berbakti padamu. Kerja keras cari uang. Beli kembali kalungnya. Bodohnya. Ngomong apa sih? Tante, Nona Liu, aku pernah bantu kamu di pernikahan. Jangan-jangan balas budi dengan kejahatan. mikir apa sih? Lagi pula ini pria pilihanku. Kamu menikah. Pakai ini.
Ini setelan jas yang kubuat sesuai ukuranmu. Jam tangannya sesuai gaya jasnya. Cepat ganti. Titi tidak bisa, ini terlalu berharga. Ini pinjaman untuk tampil mewah. Setelah nikah, cepat kembalikan padaku. Nona Liu sangat membantu kali ini. Nanti ucapkan terima kasih padanya. Aku tahu. Pengantin wanita datang. Lihat pengantin wanita datang. Wah, pengantin wanita datang. Cepat sambut Jiayi turun dari mobil. Kak, tambahan mas kawin sudah siap? Siap. Ibuku jual kalung warisan, baru terkumpul. Serahkan. Cheng Yize, aku tahu uang ini kamu dan ibu dapatkan dengan susah. Tidak apa, nanti kita rawat ibu bersama. Nona, dulu terhadap calon suami kan yakin dapat, kenapa sekarang ubah sikap? Jangan calon suami lagi. Mana mungkin. Aku cuma ganti taktik. Cheng Yize itu terlalu baik hati. Diancam atau disuap, dikejar terus malah bikin jengkel. Nanti dia lihat sifat asli Zhou Jiayi, pasti akan lepas. Pria yang kupilih, Liu Nianqing, hanya milikku. Lalu calon suami ini benar nikah dengan Zhou Jiayi. Tidak. Keluarga Zhou serakah. Tanpa ku sentuh, mereka sendiri batalin pernikahan. Mas kawin sudah dibayar, tapi uang turun mobil belum. Uang turun mobil. Cheng Yize, ini tradisi turun mobil. Kalau tidak kasih, malu di depan warga. Jiayi, untuk kumpulkan mas kawin, keluarga kami jual pusaka. Mana ada uang lagi? Yao Guang, uang turun mobil ini berapa? Gak banyak kok, cari angka keberuntungan aja. 88.000, gimana? 88.000? Di Longcheng kita, uang turun mobil paling banyak cuma 3.000. Mereka langsung minta 88.000. Berani sekali ya. Sudahlah, siapa mau jadi orang yang mudah ditipu? Pernikahan ini bakal batal. Jiayi, keluarga kami sudah jual semua yang bisa dijual, supaya pernikahan ini bisa terjadi. Gimana kalau begini, kita nikah dulu. Nanti uangnya aku kumpulin lagi baru kubayar. Mau nikah dulu, bayar belakangan, jangan mimpi. Kalau nggak punya, bisa pinjam. Sekarang kan ada pinjaman online, pinjamnya gampang banget. Iya Ze, semua saudara di sini. Kamu pinjam lagi dikit, aku janji, ini terakhir kali. Zhou Jiayi, bukan begitu. Hari ini hari pernikahan kita, keluargaku sudah kumpulin 880.000. Di hari bahagia ini, mau pinjam uang di mana lagi? Nggak ada uang. Sopir, putar balik. Jangan pergi, jangan pergi. Aduh, masih bengong apa? Cepat pinjam. Cepetan. Cuma segini banyaknya. Lanjutkan. Ibu, silakan minum teh. Sungguh tidak sopan. Uang ganti panggilan belum dibayar. Sudah panggil ibu. Aduh, ibu mertua. Kita kan sebentar lagi satu keluarga. Uang ganti panggilan ini? Nggak usahlah. Kamu tahu aturan tidak? Keluargamu yang harus kasih uang ganti panggilan. 20.000 untuk uang ganti panggilan. Serahkan. Jiayi, keluargamu kenapa? Bukannya uang turun mobil kan langkah terakhir. Kenapa sekarang minta uang ganti panggilan lagi? Kalau tidak kasih uang ganti panggilan, pernikahan ini batal saja. Keluarga mempelai perempuan keterlaluan. Mana ada ibu mertua, minta uang ganti panggilan dari menantu. Ini apa-apaan? Barusan kamu tidak lihat, baru turun mobil saja minta mas kawin 88.000. Sekarang minta 20.000 lagi untuk ganti panggilan. Seisi rumah vampir, siapa yang nikahi dia bisa habis-habisan. Bu, bagaimana kalau kita nikah dulu? Uang ganti panggilan bicarakan malam nanti. Iya, jangan lewatkan hari baik. Ibu saya membesarkan saya juga tidak mudah. Kasih dia sedikit uang ganti panggilan, biar dia senang. Masa cinta kita bertahun-tahun, tidak seharga 20.000 yuan? Jiayi, ini bukan soal cinta. Saya benar-benar tidak punya uang. Tidak ada uang, tidak ada uang. Pinjam. Kalau perlu, jual darah. Zhou Jiayi, tadi pinjam online, sekarang jual darah. Kalian mau apa? Ibu saya juga tidak salah. Sekarang prosedur pinjaman online mudah, dananya cair cepat. Saya jamin, ini terakhir kali. Jangan keterlaluan. Aze, kamu bicara pada mertua seperti apa? Bagaimana kalau kita adakan pernikahan dulu? Uang ganti panggilan ini nanti bisa dilunasi. Pergi. Miskin, mau menikahi kakakku?
Lihat kelakuanmu yang melarat. Kamu tak punya uang, mau menikahi kakakku? Mimpi. Kak, ayo kita pergi. Berhenti. Ada apa lagi? Zhou Jiai, kita sudah bersama 5 tahun. 5 tahun ini, ibuku memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri. Apapun yang kau minta diberikan. Ibuku bahkan menjual pusaka keluarga. Hanya karena 20.000 yuan ini, kau mau membatalkan pertunangan? Cheng Yize, jangan-jangan kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Kamu bahkan tak bisa menyediakan 20.000 yuan. Kamu pantas menikahi aku, bukan dia yang tak pantas untukmu. Kamu yang tak pantas untuknya. Dia tak mau menikah. Aku yang menikah. Nona Liu, kenapa kau datang? Tentu saja untuk menikahimu. Bagus. Waktu lamaran dulu kau sudah mengacau. Sekarang pernikahan, kau masih mengacau. Dasar kurang ajar. Kau cari mati ya? Bagus, Cheng Yize. Orang inilah yang merusak waktu itu. Sekarang kau suruh dia mengacaukan pesta pernikahan. Pernikahan ini kami batalkan. Mas kawin juga tidak dikembalikan. Berani tidak hormat pada putri keluarga Liu. Cari mati. Kau benar-benar putri keluarga terkaya. Tidak mungkin. Orang terkaya mana mau sama sampah macam dia? Kalau masih banyak mulut, ku buat kalian enggak bisa hidup di Longcheng. Cheng Yize, aku datang hari ini untuk melamarmu. Ini semua bukti ketulusanku. Terimalah, nanti kita jadi satu keluarga. Enggak boleh. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur. Cheng Yize, sekarang kakak iparku. Sudah punya istri. Kecuali kau kasih aku satu villa bukit, ditambah satu kapal pesiar. Kalau enggak, jangan mimpi kalian nikah. Berani sekali kau minta. Katakan, kasih atau enggak. Kau pikir pantas tawar-menawar denganku? Cheng Yize, Yao Guang dipukul. Kau cuma lihat saja ya, pantaskah kau jadi kakak iparnya? Nama Aze. Bolehkah kau sebut sembarangan? Aze, maukah kau menikahiku? Cheng Yize, maukah kau menikahiku? Aku masih punya kalung. Jual saja. Mungkin bisa kumpulkan 180.000. Jangan. Itu peninggalan nenek buyutmu, jangan dijual. Cheng Yize, kau kira aku benar-benar cinta padamu? 20.000 saja kau enggak punya. Pantaskah kau menikahiku? Mau nikah boleh. Tapi kalian harus tunjukkan ketulusan. Tambah 180.000 lagi. Mas kawin 880.000 1 sen pun tak boleh kurang. Aku mau menikahimu. Mulai hari ini, Cheng Yize adalah suamiku. Siapapun yang menyinggungnya, sama saja menyinggung grup Liu. Kau. Cheng Yize, apa maksudmu? Sekarang kau mau putus tunangan denganku hanya demi wanita ini? Zhou Jiai, bukankah ini yang kau inginkan? Baik. Jadi kau sudah bertekad untuk jadi pria tak bertanggung jawab, ya? Baiklah, akan kusebarkan semua aib kalian berdua. Akan kusebarkan. Akan kuperlihatkan pada seluruh Longcheng bahwa kau, Cheng Yize, adalah pria tak bertanggung jawab yang tega meninggalkan tunangannya hanya demi mencari kekayaan. Bukankah ini yang kalian inginkan? Ibuku jual pusaka keluarga, tambah mas kawin, kau masih tak puas. Kami pinjam uang untuk uang turun mobil, kau masih tak puas. Baik. Keluargamu terlalu tinggi, kami tak sanggup mencapainya. Pernikahan ini, kubatalkan. Tunangan kalian berdua batal. Mas kawin akan kukirim ambil kembali. Pelayan. Usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka mencemari pernikahan aku dan Aze. Kalian, Cheng Yize, kau tunggu saja. Kutanggung kau masuk neraka. Aku kan bilang pernikahan ini gagal. Menurutku, keluarga perempuan makin lancang. Nah, ini dia. Menantu yang hampir didapat. Dilirik si cantik kaya. Memang pantas. Ingin untung malah buntung. Tadi upacara sampai di mana? Sajian teh. Anda kan mau kasih uang ganti panggilan. Saya sudah siapkan. Ibu. Silakan duduk di atas. Ibu, ini uang ganti panggilan. Terimalah. Mohon ibu terima.
Aduh, tidak boleh. Bagaimana bisa saya terima uangmu? Ibu, uang ini bukan apa-apa. Saya dan Aze sudah menikah. Saya anggap Anda ibu sendiri, sama-sama berbakti. Perbedaan keluarga kita begitu besar. Nona Liu juga kuat. Aze nanti tidak akan ditindas kan? Pernikahan dilanjutkan. Mempelai pria boleh cium mempelai wanita. Ayah, ibu, saya salah, tak seharusnya tergoda, kabur dengan Zhang Ying. Sudah. Cepat bangun. Bangun buat apa? Biarkan dia terus berlutut. Sudahlah. Anak itu juga sudah tahu salah. Masa iya, kamu mau demi calon menantu yang belum resmi, menyusahkan anak kandung sendiri? Dia itu tahu salah. Dia tahu dirinya sudah tidak punya uang, anak durhaka. Karena kau kabur dari pernikahan, nilai pasar grup kita sudah menguap setengahnya. Keluarga Liu ini benar-benar picik. Cuma batalin tunangan. Sampai segitunya menyusahkan kita? Hah, kamu ngerti apa? Ini semua perusahaan lain yang lakukan buat cari muka ke keluarga Liu. Kalau keluarga Liu benar-benar turun tangan, malam ini kita bangkrut. Ah, gimana ini? Gimana lagi? Cepat kejar dan bawa pulang King. Kalau tidak, kau tunggu saja diusir dari rumah. Baik, aku segera pergi. Barang-barang tua ini, buang semua, ganti yang terbaik. King, ini masih bagus-bagus. Buang buat apa? Ibuku biasa hemat. Nanti lihat pasti tidak senang. Tidak. Meja kursi ini sudah usang. Simpan buat apa? Lagi pula, kita sudah menikah. Pasti kuberikan yang terbaik untukmu. Toko kecil ini, aku rencana ubah jadi toko mewah. Lalu rekrut beberapa pegawai. Nanti ibu tinggal duduk santai saja. Bagus juga. Wah, barang-barang ini masih bagus. Siapa suruh buang? Bu, perabot ini sudah tua. Ganti yang baru kan lebih baik. Ganti apa? Ini masih bisa dipakai. Bu, yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Betul. Aku bahkan belikan ibu rumah baru, villa pantai. Ibu, santai saja menikmati hidup. Bisnis keluarga akan kujaga. Aku tidak mau villa. Sekarang juga pergi, ambil kembali perabotku. Maaf, Bu. Aku sekarang ambil kembali perabotnya. King suruh ganti perabot, bukannya untuk membuat ibu senang. Kenapa tidak hargai? Dia bikin aku senang. Hah? Dia malah bongkar rumah. Kalian berdua hidup bagaimana? Aku tidak peduli. Tapi jangan ikut campur urusanku. Baik. Nanti aku bicarakan dengannya. Sudah, ada tamu. Selamat datang. Selamat datang. Wah, si imut. Kamu Cheng Yize? Ya, kamu itu yang di pernikahan. Kabur, si imut kan? Ya, aku. Kalau begitu singkat saja. Kurir makanan seperti kamu, sama sekali tidak pantas untuk Niancing kami. Ambil uang ini. Cepat cerai dengan Niancing kami. Kalau tidak kuambil. Tidak terima kebaikan, mau terima hukuman? Percaya nggak, aku bisa bikin toko jelekmu ini bangkrut cepat. Berani sentuh suamiku, mau diusir dari Longcheng? Keluar. Liu Nianqing, akulah tunanganmu. Dia Cheng Yize nggak pantas buatmu. Lihat latar belakangnya. Hidup apa yang dia tawarkan, Nianqing. Hanya aku yang cocok. Paling-paling kamu, cuma mantan tunanganku. Pertunangan kita udah berakhir. Tolong ke depannya, jangan ganggu hidupku lagi. Usir dia. Ya,
Nianqing, aku nggak akan menyerah. Sayang, ayo kita makan itu. Oke, Bos. Pesan. Di meja ada kode QR, scan saja untuk pesan. Hidangan Anda sudah lengkap. King. Sebenarnya kamu gak perlu menuruti aku sampai mengorbankan diri. Nggak apa-apa, aku rela. Lihat mau makan apa. Kamu yang pesan. Nggak keberatan aku gabung meja? Nggak keberatan aku gabung meja? Di sini nggak ada kursi buatmu. Pergi. Tamu ini, maaf sekali. Kita ini pedagang keliling. Kursinya cuma satu ini. Lihat, cuma 2 orang duduk. Bisa disempitkan? Tidak bisa. Jangan mengganggu di sini. Cepat pergi. King, sudahlah. Bos ini juga susah cari nafkah. Duduklah. Terima kasih banyak. King. Ini kalung yang kubuat khusus untukmu. Awalnya, ingin memberi kejutan, tapi kau sudah menikah. Tak apa, jadikan saja hadiah ulang tahun. Tak usah. Apapun yang kuinginkan, Aze akan membelikanku. King, hari ini ulang tahunmu. Iya. Tapi aku tak beritahu juga. Wajar kalau tak tahu. Jangan dipikirkan. Dengar-dengar, Tuan Cheng jual pusaka keluarga. Untuk mantan pacarnya. Pastinya. Ke istri. Lebih baik daripada ke mantan, kan? Tuan Cheng, hadiah apa yang Bapak siapkan? Tuan Cheng, apa yang Bapak siapkan? Aku tak tahu hari ini ulang tahunmu, jadi tak siap hadiah. Tak apa, aku yang tak beritahu. Lagi pula, pernikahan kita sudah hadiah terbaik tahun ini. Cheng Yize, kau sungguh keterlaluan. King berkorban begitu banyak, kau bahkan lupa ulang tahunnya. Pelayan. Tak ada pelayan di sini. Pesan lewat sekian kuat. Bos. Datang. Tuan Cheng, hari ini mau makan apa? Bebas. Aku yang bayar. Ini. Dan ini. Cukup ini saja. Jangan tambah ketumbar dan bawang bombay. King tak suka. Abaikan dia, kita pesan sendiri. Lihat mau makan apa. Semua makanan kesukaanku. Ya, sudah kupelajari detail. Hebat kan? Hebat. Ning. Kamu baik sekali padaku. Kita baru kenal. Bahkan makanan kesukaanku kau perhatikan. Tuan Cheng, sepertinya Anda tak terlalu kenal Ning. Kami baru menikah. Tapi, kami suami istri. Waktu untuk saling mengenal masih panjang. Tak kenal istrimu sendiri. Tuan Cheng, sebagai suami Anda tak kompeten. Tuan Wu, aku dan Ning sudah lama kenal. Memang banyak yang belum ku ketahui. Tapi, kami suami istri. Nanti, banyak kesempatan bersama. Aze benar. Dia layak atau tidak, akulah yang tentukan. Lagi pula, kau playboy yang tega meninggalkan. Beres kau nilai Aze. Ning, makanan di sini tak bersih. Cicip saja. Nanti makan di rumahku. Aku akan kirim makanan favoritmu via udara. Dengan kekayaan keluargaku, bisa buat Ning bahagia. Abaikan dia. Aze, kau baik-baik saja? Baik. Itu, aku pulang ganti baju dulu.
Wu Tianlei, kau sengaja ya? Ning, apa maksudmu? Aku tak tahu apa-apa. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Mimpi kali. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Mimpi kali. King. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau ada lagi lain kali, kau siap-siap jadi pengemis. Humph. Mf, King. Sebenarnya, kau tak perlu menuruti aku sampai mengorbankan diri. Tidak apa-apa. Aku rela. tak kenal istri sendiri? Tuan Cheng, sebagai suami, kau ini terlalu tidak bertanggung jawab. King, putri orang kaya, makan di pinggir jalan demi aku. Dan bela aku di depan orang lain. Aku, bahkan ulang tahunnya pun tak tahu. Bisakah aku beri dia kebahagiaan? Halo, Bu. Nak, katakan pada King, jangan tambah barang lagi di rumah. Oh, baik. Ada apa? Kok kelihatan bingung? Tidak apa-apa, Bu. Bu, menurut Ibu, aku sebagai suami ini, apakah kurang bertanggung jawab? Aku bahkan, sepertinya aku tak terlalu kenal King. Aku bahkan tak tahu ulang tahun King. Semua itu kata mantan tunangannya. Dia putri keluarga kaya. Menikah dengan keluarga kita sudah sangat menyedihkan. Lagi pula, wajar ada yang mengejarnya. Jika merasa tak layak untuknya, segera putus, agar tidak menyia-nyiakannya. Aku tahu, akan kuperhatikan. Lagi telepon sama siapa? Kenapa tak tunggu aku? Kenapa tak tunggu aku? Tidak, tak ada apa. Maaf ya. Masalah Wu Tianlei, aku tak tangani dengan baik. Tapi tenang saja. Sudah kujelaskan padanya. Dia nanti tak akan ganggu kita lagi. Aku tak berguna. King bersamaku, hanya akan menderita. King, kita putus. Estet. Aku tak mau dengar. King, kamu. King, kamu. Jangan begini. Ada apa? Kamu tidak suka? Tidak, bukan, aku. Diam saja. Berarti suka. King, dengarkan aku. Aku, Estet. Jangan bicara. Cium aku saja. Ibu. Aku dan King datang bantu Ibu. Di lantai atas. Kayo. Silakan minum dulu. Kalian sajikan air kotor ini untuk pelanggan, benarkah? Maaf. Aku ganti sekarang. Stop. Bersihkan ini. Iya. Ibu. Bapak ini. Pesanan Bapak ini. Kami tak layani. Silakan keluar sekarang. Kalian buka toko. Apa aku tidak boleh beli? Ini belanja? Kamu jelas cari masalah. Keluar. Aku malah enggak mau pergi. Hari ini aku kesini sebagai pelanggan. Pelanggan adalah raja. Mau usir aku? Dia setuju. Bu, ada apa ini? Tuan Long, baru saja top up 100.000 yuan di tempat kita. Sekarang dia VIP terbesar di toko kita. Bu, aku paham. Ibu masak dulu saja. Serahkan padaku.
Pesanan ini kami batalkan. Aku akan ganti rugi. Sekarang keluar. Tidak boleh. Aku suka pelayanan toko ini. Hari ini aku harus belanja di sini. Kalau berani usir aku laporkan ke asosiasi konsumen. Jangan keterlaluan. Mau main fisik? Kalau merasa tak pantas dengannya, putus saja cepat-cepat. Jangan buang waktunya. Cheng Yize, kau tidak bisa terus bersembunyi di belakang Nian King. Kalau tidak, apa hakmu menjadi suaminya? Sudahlah, kita akan buka usaha. Ego kecil ini masih bisa kutahan. Tuan, biar saya yang layani. Tuan, biar saya saja. Tidak boleh. Kalau begitu, tunggu laporan saja. Baik. Saya yang melayani Anda. Tuangkan air. Aku mau yang hangat. Mau membakar aku mau yang hangat. Sudah dingin. Ganti. Aku mau yang hangat, tak mengerti, ya. Kau. Haruskah saya campur air panas dan air dingin? Kamu suka minum yang mana? Tuang yang itu. Cih, inikah sikap pelayanan kalian? Sungguh memuakkan. Tapi ya, aku tak mau minum air sekarang. Kamu berlutut. Bersihkan lantai untukku. Jangan keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Kalian buka usaha. Masa melayani pelanggan merugikanmu? Tapi lihat penampilanmu yang melarat ini juga tidak seperti orang kaya. Toko sebesar ini, masa hidup dari wanita, lalu tak ingin pertahankan pelanggan? Baik. Aku bersihkan. Seberapa besar kemampuanmu, kerjakan pekerjaan sebesar itu. Si imut yang tak berkemampuan masih ingin cari uang, harus berlutut. Toko kami hari ini tidak buka. Silakan keluar. Aku justru tak akan pergi. Kamu bisa apa padaku? Tidak pergi, ya? Maka aku pukul sampai kamu pergi. Ibu. Aku jelas membantu Aze memberi pelajaran padanya. Mengapa kamu menghalangiku? Meskipun kamu sangat marah, tidak boleh di toko memukul pelanggan. Jika hal ini tersebar, bagaimana toko kami berbisnis? Ibu, tenangkan dirimu. King King juga bermaksud baik. Jika dia peduli pada toko, jangan pukul pelanggan di toko. Benar. Aku makan di banyak toko, hanya layanan toko kalian paling buruk. Ibu, kenapa ibu untuk bisnis yang katanya menyusahkan Yizi? Iya, kamu kaya. Kamu putri keluarga terkaya. Kami tidak. Aku mohon, kasih kami jalan hidup. Baik. Aku kedepannya tak akan ikut campur urusan kalian. Nian King, Lihat, istri macam apa kamu nikahi? Aku belum apa-apa. Dia malah kabur dulu. Ibu, jangan banyak bicara. Nian King, Dia mau kemana? Jangan kejar. Sial. Aku jelas-jelas membela Yize. Kenapa malah aku yang kena marah? Tapi, apa yang kubilang tadi? Terlalu kejam. Sudahlah, beli hadiah untuk ibu dan Yize. Tuan Wu rencana berjalan lancar. Nona Liu dan si bodoh itu sudah bertengkar. Bagus.
Rencana adu domba, langkah pertama selesai. Sudah waktunya memberi Cheng Yize obat keras. Dia mau kemana? Jangan kejar. Ibu ini. Tamu itu jelas cari gara-gara. Nian King, untuk mengajarnya pelajaran. Membantu kita juga wajar. Apa maksudmu? Kenapa bertengkar dengannya? Apa maksudmu? Saya suruh dia, jangan ganggu kerja toko. Salahku ya. Aku yang minta maaf padanya ya. Bukan itu maksudku, Bo. Lalu apa maksudmu? Menurutku, sudah punya istri, lupa ibu. Nanti setelah kasih hadiah, ucapkan permintaan maaf. Ibu pasti tak marah lagi. Orang bilang keluarga kita mengincar kekayaan. Tapi apa yang kami incar? Hidup yang tadinya tenang, jadi kacau balau begini. Lebih baik dulu kau hidup dengan Jiai. Menurutku, lebih baik kau cerai saja. Cepat-cepatlah. Bukan Bu, aku. King. Kau pulang sejak kapan? Baru saja. Aku. Ibu selalu hemat, dia pasti tak senang lihat ini. Memang kau kaya. Kau anak orang terkaya. Tapi bagi kalian, semua yang kulakukan untuk keluarga Cheng hanya beban. King, dengar penjelasanku. Ibu bukan itu maksudnya. Tak mau dengar. King. Aze. Aze, mau kemana? King. Aze, mau kemana? Kenapa kau di sini? Kau tak diundang. Aze, harus sedingin ini kau perlakukan aku. Lepaskan. Kita sudah putus. Dan aku sudah menikah. Pergi dari sini sekarang. Tidak, aku tak setuju. Lepaskan. Aku sadar, Z. Aku tak bisa hidup tanpamu. Masalah pernikahanmu dengan Liu Nianqing bisa kubiarkan. Ayo kita rujuk. Setuju? Cheng Yize si imut. Jangan kira aku tak bisa tanpa dirimu. Kenapa minum sendirian? Jangan ganggu aku. Pergi. Sudah kubilang padamu, dia, Cheng Yize, bukan orang baik. Kau kira kalau kau menikahinya, dia akan selalu nurut padamu? Sayangnya, kau tak mau dengarkan aku. Jangan kira gara-gara kami bertengkar, kau bisa adu domba. Aku dan Z tak percaya itu. Lalu apa kau tahu? Cheng Yize saat kau tak ada. Diam-diam bersama Zhou Jiai berhubungan lagi? Kau suruh orang ikuti kami? Bukan. Aku tak mengikutimu. Aku hanya jaga Cheng Yize untukmu. Sekarang dia mungkin sudah dengan Zhou Jiai kembali mesra, berguling di spray yang sama. Z bukan orang seperti itu. Tarik kembali orangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku mengabaikan hubungan keluarga kita. Jangan buru-buru. Lihat dulu ini. Jangan kira 2 foto sintetis AI bisa merusak hubungan kami. Lalu laporan pemeriksaan kehamilan ini? Laporan kehamilan apa? Aku menyuruh orang menyelidiki Cheng Yize. 3 bulan lalu, dia masih bersama Zhou Jiai. Laporan ini kuminta pada bawahanku untuk didapatkan dari rumah sakit. Ini milik Zhou Jiai. Dilihat dari waktunya. Anak ini seharusnya anak Cheng Yize. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. King. Kamu untuknya sampai mengabaikan dirimu sendiri dan harga diri sebagai putri. Tapi dia, apa yang telah dia lakukan? Diam. Aku tak mau dengar. King.
Fakta sudah jelas di depan mata. Bukan karena kamu tak mau dengar, lalu fakta itu tidak ada. Lagi pula, meskipun Cheng Yize memilihmu, bisakah kamu jamin dia akan meninggalkan anaknya? Selain itu, menurutmu Liu Chuilan tidak akan berusaha untuk cucunya agar Zhou Jiayi dan Cheng Yize bersatu kembali? Kamu sudah lama bersama Cheng Yize, seharusnya sudah menyadari, dia Cheng Yize itu seorang mamas boy. Percayalah, tanya asistenmu. Apa yang dia lakukan sekarang? Cheng Yize sedang apa sekarang? Dia sedang mencium Zhou Jiayi. Bisa ditarik kembali. Kedepannya, kabar tentang Cheng Yize tak perlu lagi kau laporkan padaku. Hidup atau matinya, tidak ada hubungannya denganku. Sudah, King King. Jangan lagi bersedih untuk pria yang tak layak. Sudah cukup. Aku masih mencintaimu. Berikan aku kesempatan lagi. Menikahlah denganku. Baik. Meski aku tak bersama Cheng Yize, aku juga tak akan kembali padamu. Kalau bukan untuk harta, siapa yang mau? Kamu barang bekas tak laku. Pergi. Sudah kukatakan, aku takkan balikan denganmu. Masih setengah jam. Tak tahu Tuan Wu sudah selesai atau belum. Sudahlah, lebih baik tunda lagi. Berhenti. Cheng Yize. Apa di matamu? Aku tak sebaik Liu Nianqing yang hanya bisa menghamburkan uang orang kaya baru itu. Kau mau apa? Tante. Aku datang minta balikan dengan Aze. Liu Nianqing si putri manja tak cocok untuk Aze. Bantu aku bicara baik. Suruh Aze balikan denganku. Kau mau aku bujuk Aze untuk bercerai dengan King King? Ya. Tante, pikirkanlah. Liu Nianqing meski kaya, tapi manja dan egois, tak cocok untuk Aze. Lebih baik suruh Aze bercerai dengannya. Nanti, bisa dapat separuh harta dari Liu Nianqing. Zhou Jiayi, jangan adu domba di sini. Diam. Lanjutkan. Asal cerai dari Liu Nianqing, kalian tak perlu lagi tahan sifat manjanya. Hidup pun jadi lebih baik. Nanti, aku akan nikah dengan Aze. Dan merawat ibu dengan baik, lalu memberi keluarga Cheng seorang cucu. Perhitunganmu cukup bagus juga. Asal ibu setuju. Setelah Aze bercerai, aku langsung nikah dengannya. Diam kau. Kamu siapa? Berani-beraninya membicarakan menantuku. Diam kau. Kamu siapa? Berani-beraninya membicarakan menantuku. Tante, kenapa pukul aku? Apa salah ucapanku? Wanita jahat. Aduh, urusan keluarga kami. Mana urusanmu? Cara kami memperlakukan menantu, itu urusan kami. Mana perlu kau ikut campur? Berani lagi bicara buruk tentang menantuku? Aku hajar kau. Sudah, jangan ribut. Jangan mendekat. Keluarlah kau. Dengar ya. Aku hamil. Di perutku ini ada cucumu. Apa katamu? Aku bilang aku hamil anakmu. Sudah 3 bulan. Bagaimana mungkin? Kita tak pernah berhubungan. Mana mungkin ada anak? Kamu. Wah, jahat sekali kamu. Aduh. Tak hanya memfitnah menantuku. Mau selingkuhi anakku juga. Kejam sekali kau. Dulu, aku benar-benar buta. Percaya pada ular berbisa sepertimu. Siapa bilang kita tak pernah tidur bersama? Berani-beraninya kau memfitnah. Sudah, Bu. Dengarkan dulu katanya. 3 bulan lalu, reuni sekolah. Kamu mabuk berat. Aku yang antar ke hotel. Saat itulah, aku hamil. Benarkah? Sepertinya, aku memang pernah mabuk. Astaga. Dosa besar. Kenapa punya anak sepertimu? Aku tak mau anakku lahir tanpa ayah. Cepat cerai, nikah denganku. Dengar baik-baik, tidak mungkin. Yang jelas, kandunganku ini adalah anakmu. Kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan laporkan kau. Zhou Jiayi, aku akan bertanggung jawab pada anak ini. Kalau kau tak mau anak ini, aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Kalau mau pertahankan, biaya hidup anak akan kubayar. Tapi ingat,
Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kau memang keras kepala sekali. Ya, aku tak mau lagi buang waktu denganmu. Pergi kau dari sini. Bagus katanya. Pergi. Nak, lebih baik kita cari Nian King dulu. Kita bahas bersama masalah anak ini. Baik. Cepat pergi. Aku berangkat sekarang. Aduh. Anak ini. Sudah dicari di mana-mana. Kenapa masih belum ada kabar Nian King? Nian King pergi kemana? Nian Dulu enak King. banget. Nian King, Kamu kenapa di sini? aku datang menjemputmu, Nian King. Ikut aku pulang. Nian King tak akan ikut kau pulang. Kau ngapain di sini? Jauh-jauh dari istriku. Aku dan Nian King teman sejak kecil. Wajar kalau kami bersama. Justru kau terlalu ikut campur. Sudah cukup kekacauanmu? Nian King. Wu Tianlei itu bukan orang baik. Lalu kau orang baik? Cheng Yize. Dengan siapa aku bergaul? Apa urusanmu? Lagi pula, kau yang selingkuh duluan. Beres apa kau mengaturku? Kau yang selingkuh duluan, sekarang beres apa mengaturku? Selingkuh apa? Masih belum mau mengakui. Zhou Jiayi sudah hamil. Kalian berciuman di toko. Langkah berikutnya buang aku. Balikan dengannya. Bukan, King King. Dengar aku. Sudah, aku tak mau dengar penjelasanmu. Karena sudah datang, tanda saja surat perceraian ini. Tidak. Tak mau tanda juga tak apa. Aku akan hubungi divisi hukum grup. Kita bercerai lewat pengadilan. King King. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikir. Aku dan Zhou Jiayi cuma salah paham. Salah paham. Tapi Zhou Jiayi hamil itu fakta kan? Nian King, kau lihat sendiri. Rakyat jelata ini hanya mengincar uangmu. Hati orang seperti mereka tak bisa dihangatkan. King King, menikahlah denganku. Aku akan baik padamu. Menikahlah denganku. Aku akan baik padamu. King King, tidak bisa. Baik, aku akan menikahimu. King King. Aku pasti akan baik padamu. King King. Kau masih diam di sini buat apa? Cepat pergi. Jangan ganggu dunia berdua kami. King King, ayo kita pulang. Kita tentukan dulu tanggal pernikahan. Agar tak ada halangan. Menerima lamaran Wu Tianlei. Hanya langkah sementara. Sebelum benar-benar bermusuhan. Masih harus selidiki urusan Aze. Baiklah, besok kita ke rumahmu. Bahas detail pernikahan. Nak, bagaimana? Nian King mau pulang. Dia bilang mau cerai. Dia bilang mau cerai. Kok bisa begini? Apa karena dulu perkataanku terlalu keras? Sampai Nian King marah? Nak, kamu tunggu. Ibu akan minta maaf ke Nian King. Jangan buru-buru dulu. Aku merasa akhir-akhir ini agak aneh. Seperti dijebak orang. Kurasa kita harus selidiki dulu. Baru bisa dapatkan Nian King kembali. Baik, kamu mau bagaimana? Ibu akan ikut caramu. Nonaku, sudah jelas semuanya. Laporan kehamilan. Zhou Jiayi yang minta rumah sakit palsukan. Ini semua jebakan Wu Tianlei dan Zhou Jiayi. Wu Tianlei juga mengalihkan perhatian Tuan dan Nyonya Wu. Sepertinya ada rencana jahat. Baik, aku akan hati-hati. Kirimkan buktinya padaku. Bawa Zhou Jiayi ke sini. Nian King. Lagi ngobrol apa? Tidak ada apa-apa. Nian King. Ayah dan ibu sedang dalam perjalanan pulang. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di kamar? Aku sudah nyalakan dupa perangsang di kamar. Tunggu sampai efeknya bekerja. Setelah semuanya terjadi, sekalipun kamu punya trik lain,
sudah tak akan berguna. Sayang, jangan tertipu olehnya. Kok bisa masuk? Satpam, cepat panggil Satpam. Bawa dia keluar. Sayang, aku sudah selidiki semuanya. Ini semua tipu muslihat Wu Tianlei. Jangan sampai kamu menikah dengannya. Sayang, dulu aku yang tak melihat jelas perasaanku sendiri. Selalu merasa tak pantas untukmu. Beri aku kesempatan lagi ya. Biarkan aku memperbaiki kesalahan itu. Ozzy, Cheng Yize, jangan fitnah orang di sini. Liu Nianqing, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya ingin uangmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. kamu yakin yang menipuku adalah Ozzy? Sayang, kenapa tanya-tanya begitu? Rupanya kamu tak juga berubah. Bawa dia masuk. Kelihatan familiar. Kamu bicara apa? Aku tak kenal dia. Jangan pura-pura. Laporan kehamilan itu, bukankah kamu dan Zhou Jiai yang palsukan bersama? Aku difitnah. Fitnah. Aku mengaku. Aku mengaku semuanya. Dia yang bayar dan memaksaku. Uangnya bisa aku kembalikan. Jangan masukkan aku ke penjara. Nona Liu, dia diam-diam nyalakan dupa perangsang, jelas mau menjebakmu. Sebelumnya, melihat hubungan keluarga kita karena hubungan baik. Aku tak berniat menyentuhmu. Sekarang aku ubah pikiran. Keluargamu bersiap bangkrut. Jangan. Bawa mereka ke tim penegak hukum. Ayo pergi. Sayang, aku yang salah sebelumnya. Aku bersumpah, kedepannya aku nurut kamu. Kasih aku kesempatan lagi ya. Tergantung sikapmu.